doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim, sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Wait till you see the no 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 no. Bangsat. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Tadi kan saya mengangkat ya perdebatan antara Sayyid dan Habib di ruangan kantor polisi dan disaksikan langsung oleh Kapolres. Nah, saya nggak tahu itu kejadiannya kapan, nah, itu ya, dan di mana. Ternyata ada yang banyak komentar di bawah, oh itu Kang kejadiannya 2-3 tahun yang lalu, sebelum polemik nasab ini kemudian mencuat. Oh bagus dah, artinya kan masih baru 2 tahun, itu baru awal mungkin ya. Persoalan tesis Kiai Imad kemudian digaungkan dan sampai sekarang sudah nyampe luar biasa banyak yang merespons di berbagai daerah oleh tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Nah, bahkan saya menemukan video ujung setelah ada cekcok di ruangan Kapolres itu ya. Coba dengarkan nih, si paling cucu Nabi Sohak. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Para habaib, para muhibbin, para pejuang, para pecinta Rasulullah SAW. Ulun ucapkan terima kasih banyak kepada antum semua yang hari ini menunjukkan girah kecintaan terhadap Rasulullah. Rasulullah, kemurnian nasab Rasulullah dengan ikut menghadiri pertemuan pada hari ini. Yang mana ulun bisa laporkan hasil daripada pertemuan hari ini adalah satu, yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan Ahmad Bagalung bukan Habib. Yang kedua, alhamdulillah ulun sudah beberapa kali ada mematahkan beberapa argumen daripada kubunya sebelah, bahwa ada beberapa lembaga bahkan membawa-bawa lembaga PBB yang anak tanyakan lembaga PBB yang mana, tidak bisa menjawab. Nah, jadi bisa disimpulkan, antum sendirilah yang simpulkan itu bagaimana keabsahannya. Yang ketiga, saya juga menemukan kecacatan daripada syahadah nasab, artinya pembuktian nasab, bahwa yang bersangkutan di mana itu yang pertama. Yang kedua, yang bersangkutan tidak bisa sejarah nasab tadi itu ada cacat hukum, kesalahan cetak. Bagaimana yang namanya sejarah nasab itu bisa ada kesalahan cetak yang cukup fatal. Nah, jadi tadi kita bisa menyimpulkan apa pertemuan kita pada hari ini. Tapi alhamdulillah pada akhir acara tadi kita sudah melakukan islah. Bagaimanapun kami para habaib tidak suka mencari musuh. Kami tidak mencari musuh, tidak ingin mencari musuh. Artinya kita sama muslim, kita semua bersaudara. Takbir! Kita semua memaafkan kalau memang ada kesalahan. Saya mengakui, kami daripada Rabita juga memaafkan, maafnya. Mudah-mudahan yang lainnya sebagai pelajaran. Jadi kalau ada yang lain, mudah-mudahan juga pelajaran, jangan mengakui Habib
karena ganabana dosanya. Ya. Itu aja kami sampaikan. Itu tadi. Jadi saya ulangi bahwa saya dengan pernyataan kemarin itu, pertama, pernyataan saya tidak bisa dibantah oleh yang bersangkutan. Yang kedua, saya tidak menjadi musuh. Kami para habaib tidak menjadi musuh, hanya saja kami memusuhi para penista agama. Insya Allah kita akan tetap memerangi mereka-mereka yang menista agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana di luar sana terlalu banyak, dan ini tugas-tugas kita semua. Tugas kita semua bukan hanya para habaib, para ulama. Kita semua, jamaah, para muhibbin, semua punya tugas, punya harus berperan serta untuk turut membasmi para penista agama ini yang ada banyak di luar sana. Insya Allah satu persatu. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan bihaqi Rasulullah, dengan haknya Rasulullah. Amin. 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 Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalian kalau melihat yang kayak gini tuh lucu nggak sih? Saya mah lucu. Enggak lalu kemudian menganggap bahwa mereka benar-benar pejuang, ingin menghapuskan penistaan agama. Jadi dianggapnya yang tadi di ruangan debat itu ya, itu menistakan agama, saudara. Padahal itu syahid, katanya sih ya, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, beliau tokoh besar. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Jadi malah lucu loh. Lucu serius. Terkesan selalu semuanya itu dipaksakan. Dan untuk supaya ucapannya itu diterima, ujungnya pakai kalimat apa? Takbir. Itu upaya doktrinasi. Itu upaya kemudian penebalan bahwa apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Ya karena narasinya pendek, ya pengetahuan tentang banyak halnya pendek, untuk kemudian dipertebal ya, pakai kalimat takbir. Ujung-ujungnya menghapuskan penistaan apa segala macam. Tapi ya sekarang beda cerita. Dulu dengan sekarang udah beda cerita. Coba melakukan hal seperti ini sekarang, udah nggak bakalan ada yang berani, saudara. Jadi justru terkesan menurut saya mereka mempermalukan Rasulullah SAW. Mengaku sebagai zuriyah Nabi kayak gini. Ya Allah, panjangkan umur Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sehatkan beliau. Bahkan ada ulama dari Muhammadiyah itu sampai mengatakan kepada Kiai Ahmad itu mujaddid, ya, mujaddid, orang yang kemudian benar-benar melakukan pembaharuan di dalam urusan yang pernasaban ini. Orang yang kemudian sedang berijtihad dan hasil ijtihadnya sudah dirasakan manfaat, ya minimal kepada para habib-habib lah. Saya yakin sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang model beginian, sok paling segalanya. Mikir-mikir mereka tuh untuk melakukan hal-hal seperti ini. Mereka masih bisa, kalau dulu memanipulasi narasi agama, memanipulasi sikap yang seolah mewakili umat Islam dengan embel-embel Habib, zuriyah Nabi, sekarang udah kagak bisa. Udah nggak bisa itu. Bahkan kalau satu kali lagi ada yang melakukan hal-hal seperti ini, bahkan klaiman imam besar umat Islam, klaiman jenderal umat Islam, ya sekarang saya kira udah bakal jadi bahan lawakan itu. Karena faktanya tidak sesuai. Saya berulang-ulang katakan, kapan dia dipilih sebagai imam besar umat Islam? Siapa yang memilihnya? Kapan dia dipilih sebagai jenderal umat Islam? Siapa yang memilihnya?
Pernah gak kalian? Saya yakin yang nonton ini bukan 1.000, 2.000, 3.000, lebih dari 10.000. Anda pernah nggak dari 10.000 ini yang umat Islam yang memilih ini benar nih imam besar umat Islam, jenderal umat Islam? Ada nggak yang pernah? Kan nggak pernah. Atau kalau ada yang pernah, coba komen. Kapan itu waktu penetapannya? Siapa yang memberikan SK-nya? Jadi ya simbol-simbol ini mereka kemudian terus mainkan. Tujuannya mengganggu psikologi masyarakat Indonesia. Ya. Kalau orang yang awam di dalam agama itu kan ketika pakai embel-embel itu langsung ikut aja. Wah benar nih. Karena jargonnya takbir nih, berarti benar mewakili umat Islam nih. Kan itu ya. Simbolnya imam besar umat Islam, oh benar dia sebagai imam besar umat Islam. Jenderal umat Islam, oh benar, tanpa ada koreksi. Apalagi yang ngeklaimnya adalah Habib. Tak boleh kita mengkoreksinya. Kalau kita mengkoreksinya sama dengan iblis. Wah, ditambah lagi doktrin terus-menerus kepada orang awam, kan itu ya. Dan kita harus menyelamatkan orang-orang awam dari kemudian cengkraman doktrin-doktrin yang menyesatkan model begituan. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, karena harus tuntas ya, tadi karena saya mempertanyakan dan sekarang sudah ada jawabannya. Itu video 2-3 tahun yang lalu, yang sekarang ada yang mengupload lagi, dan sekali lagi tapi relevan dengan kondisi saat ini yang sedang terjadi tentang polemik nasab. Kelihatan sekali mereka banyak menjual nasabnya untuk kepentingan duniawi mereka, personal branding mereka, dan itu ketidaksopanan seorang hamba kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.